Indonesia juga nggak kalah enak kok. Enak-enak banget malah. Ih, tapi produk-produknya oke bingit. Tas, sepatu, baju. Ih, aku suka banget. Di Indonesia juga nggak kalah keren kok. Karya anak-anak Indonesia kan juga sudah mulai dilirik dan diakui dunia. Malah dengan kamu membeli produk dalam negeri, berarti kamu turut menyokong perekonomian Indonesia sekaligus memberikan dorongan dan dukungan kepada anak bangsa untuk lebih bersemangat lagi dalam berinovasi dan berkreasi. Kamu lihat kan barang-barang yang aku pakai ini? Semuanya made in Indonesia, asli buatan anak-anak Indonesia. Yang kamu bilang keren tadi. Kalau bukan kita, siapa lagi coba yang bakal ngebanggain produk-produk dalam negeri? Oh, iya. Ternyata buatan Indonesia emang gak kalah keren ya. Iya dong, makanya cintai produk Indonesia. Wah, kalau gitu kejauhan dong aku belanja kemarin. Cintai produk Indonesia yuk. Karena dengan mencintai produk Indonesia, berarti kita mendukung bangsa kita dan berupaya mensejajarkan dengan bangsa lain di belahan dunia. So, jadilah generasi yang cinta akan buatan Indonesia. Aku cinta buatan Indonesia. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Morning Lecture Special Weekend. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Kita udah balik lagi nih Sobat Kreatif di Morning Live Chat pagi hari ini ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan di RRI Net, Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Bangka, dan Palembang pastinya ya. And Erin masih bareng sama Kopral Jono. Halo, masih ada nggak nih orangnya? Hai, saya dulu deh. Unmute dulu. Halo. Hai. Ini masih ada kan? Popo. Hai. Oh. Ini Jangan tadi kita gambar aku kok. gimana nih? Ada muncul. Muncul. Coba digosok-gosok dulu lampu ajaibnya. Udah muncul semua. Dan Udah. Oke. unmute dulu. Hey, halo. Ini kita masih bareng sama Kopral Jono, Sobat Kreatif di Morning Live Chat pagi hari ini nih. Pastinya ya salah satu band di Palembang yang kayaknya udah semua orang udah tahu ya. Karena mulai dari acara dangdutan sampai di gedung udah semua mereka cobain. Aduh, balik lagi bareng sama Kopral Jono. Mungkin ada yang baru gabung nih. Gimana nih? Kenalan lagi dulu. Gimana? Seneng banget kenalan kayaknya. Tadi ada Peri di gitar nih, terus juga ada Ojon di vokalnya. Odon. Odon, sorry banget Don. Ada Odon ya di vokal, terus juga ada Yani kalau malam ya, tapi berhubung di siang jam. Ada Nofri nih di gendang ya Nofri ya. Terus ada Jerry juga nih. Hai Jerry. Jerry. Ini gimana nih? Stikernya aja orangnya nggak ada. Kayak absen kelas dia, tiba-tiba bolos aja. Hai. Ini, halo, Jerry. Halo. Ada suaranya nggak sih? Ada ya? Halo. Oh, Jerry ke ini, unmute, di mute tuh. Iya, Halo, Jerry. kau. Oh, udah. Jerry udah muncul. Jerry udah muncul. Dia sendiri yang mute-nya ya. Iya. Gambarnya hilang. Tadi mental. Kok kamu bisa cuma stiker aja gitu, tapi muka kamu nggak gerak sama sekali? Sinyal kayak gebetan hilang-hilangan gitu ya. Oke deh. Curcol. Ghosting. Gitu ya. Tadi kita udah ngomongin tentang awal-awal dulu ya, yang muncul-munculnya kumpulnya kayak gimana. Terus tadi ada lagu-lagu yang udah juga yang biar keren. Itu kayaknya menyindir sekali ya, menyindir diri sendiri gitu ya. Terus ada juga tadi lagunya yang Mama Rela. Aduh. Itu ciptaan siapa tuh yang Mama Rela? Waduh, hilang. Peri nggak ada suara. Itu nggak kedengeran, Don. Audionya, audio. Halo. Nah, kedengeran.
Baru. Dah. Itu kalau lagu yang Mama Rela tadi ini siapa nih yang bikin? Bareng-bareng sih. Bareng-bareng sih. Bareng-bareng ya. Biar bagus semua gitu ya, bareng-bareng Iya. sih. Walaupun satu yang buat, bilangnya pokoknya bareng-bareng. Pokoknya bareng-bareng. Iya. Karena emang dibuatnya barengan, jadi Ya, emang dibuatnya barengan. konsep secara keseluruhan garis besarnya itu mungkin biasanya Jani, baru nanti di arrange sama Ferry untuk nada-nadanya segala macamnya, terus baru ke Jerry untuk isi instrumen ya kan. Odon bikin lagi nada lagi. Nanti Odon dikasih materinya supaya nanti pas nyanyiin itu gimana yang enak gitu kan. Iya. Makanya jadi bareng-bareng. Gitu ya. Oke. Bisa banget loh penciptaannya, bagus sekali ya. Beneran beneran. Beneran ini. Iya. Ini beneran ini, bukan pencitraan. Percaya. Oke. Mulai dari dari Biar Keren ya, terus juga Mamas Rela ya. Mau bilang Mamas cuma buat adek gitu ya. Ayo Per, gerak Per. Mamas Rela ya, mulai dari Mamas Rela juga itu yang bikin semuanya berarti bareng-bareng ya. Jadi kalau untuk albumnya sendiri nih, ini dibikinnya bareng-bareng juga atau ada satu orang yang emang andil besar kalau misalnya baru mau ngeluarin album? Kita sih Mbak ada tugas masing-masing sih. Iya, kenapa? Ya kalau buat lagu ada tugas masing-masing. Misalnya kalau aku bagian lirik, Odon Perry bagian nada. Itu jadi teman-teman yang lain tinggal nyempurnain. Oh, dipikir ikut Amin ya. Oh enggak berarti. Terus kalau album sih belum ada, Pak. Album belum ada. Sih Mau belum. rencana mau album. Jadi udah. Sudah digarap. Digarap. Mudah-mudahan lancar, teman-teman doain semuanya. Buat yang Mohon doa dari pihak Kopral, sahabat-sahabat kreatif dimanapun ya kan. Oke. Nah, untuk albumnya sendiri nih, boleh ngasih bocoran nggak sih kalau untuk albumnya di lagu-lagunya ini rencananya mau masukin berapa lagu nih? Ada lagu-lagu yang udah rilis atau bakal lagu baru semua? Lagu Sebagian lagunya sudah dirilis, tapi sisanya itu lagu yang belum kita rilis. Kurang lebih ada 8 sampai 9 lagu ya. Iya. Termasuk lagu yang sudah dirilis. Jadi totalnya ada 9 lagu termasuk sama lagu yang belum dirilis ya. Iya. Kalau untuk benar sekali ya. Iya. Short point. Kalau untuk prosesnya sendiri nih sejauh ini udah gimana? Prosesnya sekarang recording tinggal finishing sih. Tinggal finishing aja ya. Tapi kan ini lagi masa pandemi ya. Kemarin juga sempat PPKM. Ya. Itu gimana tuh mensiasati ketidakbolehan untuk keramaian? Itu gimana? Karena kan kalau kalian mah kalau kumpul mah pasti rame, walaupun 2-3 orang pasti suaranya yang rame. Kumpul sih maksudnya kalau untuk pengerjaan misalnya satu lagu gitu ya sebenarnya tidak harus kumpul semua sih. Jadi mungkin Jani ketemu Ferry dulu ya kan, bikin satu bagan gitu kan, terus baru nanti ketemu lagi sama Jerry, nanti setelah itu baru ketemu sama Odon gitu kan. Nah kita biasanya karena per instrumennya itu kan akan masing-masing juga yang ngisi gitu. Itu kan pakai software ya. Jadi ya nggak perlu harus kumpul semua. Yang jadi kendala waktu pandemik ini nih, kita lebih kayak nggak bisa konser gitu kan, nggak bisa ngisi off air ketemu sama pihak-pihak atau maksudnya ya penikmat musik lah di manapun gitu kan. Jadi yang biasanya kita ada beberapa kali kesempatan keluar kota, akhirnya ya emang selama masa pandemi ya emang tidak ada sama sekali gitu sih. Yang paling dikangenin sih main di Jambi. Udah lama nggak main di situ. Ya udah lama nggak ke Jambi ya. Biasanya main di Jambi ya?
Keseluruhan Sumbaksel sebenarnya kita udah ini sih, Sumbaksel Jambi ya, termasuk Bangka Belitung pun kita udah datang gitu kan. Ada beberapa kali kesempatan untuk perform di situ. Cuma ya selama kurun waktu 3 tahunan, ya 3 tahunan terakhir itu 2017 ke Jambi. Ya, jadi belum sempat main ke Jambi lagi. Nanti Di 2019 juga pernah kok. pernah ya 2019 ya. Perlu itu. Penampilan kau aja. Iya kok. Kamera kau mati, Ber. Jer. Iya. Kalau hidup mental. Oke. Ya, apa cara ganti foto lain selain itu? Nggak bisa unjuk gigi aku. Unjuk gigi nih ya. Oh, jadi ini kayaknya udah beberapa kota juga udah disinggahi ya. Dan ada nggak sih pengalaman yang di tiap kota kan pasti banyak nih pengalamannya ya, yang mungkin dipikir paling gokil kali nih di kota mana nih? Don di mana Don? Di Bali kah? Semua kota. Ingatnya gitu. Kota. Jadi semua kota yang sudah Kopral Jono pernah perform sebenarnya semuanya meninggalkan kesan yang sangat dalam gitu ya. Ada yang paling berkesan apalah? Aku tahu main di Jakarta. Oh ya, main di Jakarta. Iya. Itu paling berkesan itu. Oh ya itu. Pertama kali manggung di Jakarta. Itu paling berkesan itu. Nyampe panggung belum mandi dari mobil langsung ganti pakaian. Kenapa tuh? Karena udah ngejar waktu. Waktu itu kita emang dari Palembang emang via darat waktu itu. Jadi 2016. Ya, 2016. Via darat itu pas sampai Jakarta sampai lokasi kita sempat kebingungan nyari tempat ini ya, cari tempat parkir. Ya, cari venue-nya. Panggung. Masuknya dari mana kita nggak tahu, mau naruh mobil parkir, mau naruh alat band kita gimana. Terus pas sampai tiba-tiba udah jamnya perform. Jadi mau nggak mau turun dari mobil, ganti kostum di situ, cuci muka pakai di situ, pakai cuci muka di situ. Pokoknya gitu loh. Jadi langsung naik panggung ya dengan muka yang cerah, muka yang dibilang cerah, sangat cerah. Lain aja pokoknya ya. Tapi itu dulu dari awal Kopral Jono terbentuk nggak pernah ganti-ganti personil nih? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Cuma satu drummer, tapi itu dia milih kerja. Okay. Jadi kalau secara ganti karena ada masalah itu alhamdulillah enggak. Cuma ada beberapa kayak personel pindah juga ya kerjaannya atau gimana? Ya, karena ada yang memilih berkarir profesional, ya akhirnya harus meninggalkan ini gitu kan, harus meninggalkan band. Jadi ya kita hargai keputusan itu sih. Dan juga emang lokasinya juga jauh kok ya waktu itu ya. Jadi dari Palembang ke Batu Raja. Jadi emang untuk ngeband bareng lagi mungkin keterbatasan waktu mungkin. Ngomong-ngomong, Nopri pakai filter ya, kok gantengnya? Pakai filter Nopri? Nopri dari tadi diam, dia lagi nungguin biar kalau ada pertanyaan dia bisa jawab. Nopri itu cerewet loh aslinya. Iya, kenapa pagi ini kamu gak cerewet? Dia belum sarapan kali. Gigi. Buru-buru minum minyak angin. Oke. Dan untuk pengerjaannya sendiri nih, pekerjaannya? Di album yang baru tadi nih ya, ini udah ada lagunya 9 track udah ditentuin. Nah, kalau video klipnya ini bakal ada video klip semua atau nanti aja? Ada 1-2 yang sebagian sih. Sebagian ya? Yang dibikin video klip, sebagiannya enggak. Oh, jadi kalau memungkinkan ya emang ini sih video klipnya tetap akan kita buat.
Ya, tapi melihat lagi dengan konsepnya, terus kemudian apakah memungkinkan untuk kita bikinkan video klip gitu. Ya karena kalau dilihat apalagi video klip Kopral Jono yang sebelumnya kayaknya multi talent sekali ya para anggota. Bisa dipakai untuk model juga gitu ya. Mandiri sekali mereka ya, tidak perlu model lain mereka. So far karena emang masih kita pengen memang terjun di situ ya, sekalian untuk mengeksplor juga sih potensi-potensi anak-anak ini, maksudnya nggak cuma di panggung atau di musiknya aja, tapi di kesempatan yang lain juga main film gitu ya. Iya. Iya. Film Ada kali salah kubur. satu band juga yang band nasional yang jadi salah satu inspirasi juga gitu kan. Ada sinetronnya sendiri gitu kan. Nah, jadi kita nanti mau bikin sinetron Amanah Kopral Jono. Bukan Amanah Wali. Doain ya. Doain aja. Ya kalau terwujud kan alhamdulillah. Oke. Tapi kan Kopral Jono ini Aaron juga udah punya channel YouTube sendiri ya, kayak bikin podcast juga. Pernah podcast. Jadi sebenarnya isi dari video di channel YouTube kita di Kopral Jono TV itu kita pernah podcast. Kalau bilang podcast, kita pernah podcast sama basis X Armada, ada Kak Endra Bosek ya. Kita pernah podcast sama beliau, dan juga kalau isinya sih lebih ke video kita perform, terus video klip lagu Kopral Jono, terus video cover lagu Kopral Jono, juga ada namanya Kopral Jono Uhuy, kelakar-kelakarnya. Jadi lengkap sih isinya, dari nggak cuma musik atau video klip, tapi juga ada kelakar bahasa Palembangnya. Ada video komedinya juga. Oke, jangan-jangan kalian ini adalah pelawak berkedok musisi ya? Emang selera humornya cukup tinggi sih. Begitu Koko kenal sama anak-anak ini ya, emang selera humornya cukup tinggi. Cuma emang kalau deket mereka itu harus tahan mental. Kalau Koko first impression-nya kalau kumpul sama mereka dulu gimana kok? Ya seru. Maksudnya anak-anak yang doyan ngebanyol gitu kan, konyol-konyolan, lucu-lucu ya kan. Jani itu celetukannya juga maut gitu kan. Maut. Sama Jerry juga maut, Jerry. Jerry bukan celetukannya yang lucu, yang maut. Kau ngomongnya aku tuh. Ya cuma emang harus tahan mental ya. Jadi nggak boleh baper kalau sama anak-anak. Tapi kebanyakan yang baper kok. Kebanyakan yang baper, ya benar. Siapa nih yang paling baperan? Aku. Karena yang paling sering dibully ya. Dibully tapi bukan dibully secara ini ya. Emang bercandaan aja ya. Iya, buat candaan. Biasa. Ya, bulinya bukan fisik sih, mental. Jadi benar kata Kododi, memang harus tahan mental. Warga Mbak, masih kena mental. Aduh. Yang belum lahir sudah kena mental. Koko termasuk yang kena mental juga, Mbak. Pokok kayaknya gimana kok, masih bagus perkembangan mentalnya atau udah sering check-in? Masih aman. Tapi sudah ngejauh dari kami, Mbak. Oh, sudah ngejauh. Sudah ngejauh dari kami, itu tanda. Ini demi kesehatan mentalnya. Kalian juga harus pikirkan ya dia dan keluarganya. Kebetulan kan kalau sekarang Koko karena ada keperluan tugas dari kantor, jadi harus pindah. Biasanya bareng-bareng di Palembang, biasanya bareng-bareng. Kalau sekarang harus terpisah, ya kan. Jadi ya, kebetulan sekarang dinas di Jambi, jadi ya
untuk beberapa periode ini ya harus terpisah dulu sama anak-anak sih. Jadi cuma by phone atau ya secara virtual seperti ini jadinya. Suka kangen gak sih Kak kalau jauh? Ih, kangen. Tadi jatuhnya Kupro Jono anak kehilangan induk. Anak kehilangan induk, lebih ke induk kehilangan anak gak nih? Kehilangan maksudnya apa? Kita juga sebenarnya ya kalau kangen itu gitu pastilah ya. Maksudnya apa? Setiap hari ya, kadang-kadang kita ketemunya setiap hari atau misalnya dalam waktu tertentu kita ada kumpul meeting gitu kan, ya itu hal-hal yang memang kadang-kadang orang mungkin tidak beranggapan meeting atau misalnya kita kumpul itu penting gitu kan. Cuma di Kopral Jono kita memang membiasakan sesi itu supaya informasi-informasi apapun, ide-ide atau usulan apapun. Bang Jul udah Junut gak ada itu Junot. Junot. Jadi kecil lagi? Jani kecil itu. Tidak, Jani kecil cak ini kok. Jawara kecil ini. Oh iya Jawara ya. Ya jadi ketika kumpul itu ide-ide, gagasan atau konsep apapun gitu kan. Walaupun ya cuma sekedar ngobrol aja, ya ya itu tapi membangun ini kita sih, chemistry kita juga. Udah tahu ini. Tapi ada bocoran juga nih. Ternyata Kopral Jono ini sedang mengerjakan proyek bareng sama siapa ya? Sama siapa ya? Dan kita ada proyek ya? Ternyata. Kita ada proyek bareng sama kemarin kita sempat ketemu sama ini ya, sama Babang Tampan. Sama Piki Prasetyo. Sama Piki Prasetyo, terus sama Kak Libi juga. Kak Libi. Ya memang kita ketemu sama ya orang-orang yang cukup proyeknya memang dalam waktu dekat mudah-mudahan memang ada proyek, ada yang spesial dari Kopral Jono dan Piki Prasetyo. Teman-teman pihak Kopral, sahabat-sahabat kreatif tetap ikutin Instagram kita, jadi kita tuh selalu update soal kayak gitu sih. Pokoknya ada surprise nanti buat sahabat. Pokoknya nggak bisa diceritain dulu gitu ya? Belum bisa. Pokoknya surprise. Pokoknya ada surprise dari Kopral Jono buat pihak-pihak dan buat sahabat kreatif. Oke. Ditungguin berarti nih gimana nanti kira-kira ya? Apakah ada sandiwara TV atau gimana nih ya? Tungguin aja pokoknya ya mah. Sandiwara TV kayak gini ya. Terus juga dari Kopral Jono sendiri nih ya kan, semuanya sekarang udah kayak induk kehilangan anak. Ya benar. Masih suka kumpul-kumpul nggak nih? Kalau kumpul kalau Kopral Jono setiap hari kumpul, walaupun nggak ada panggul kumpul. Oh, jangan-jangan kalian tetanggaan? Enggak. Kebetulan dari di lingkungannya di satu lingkungan. Kalau di Palembang itu tinggalnya di deketan ya. Satu komplek lah ya. Ya komplek. Soalnya nggak ada teman lagi soalnya Mbak. Teman. Teman-temannya cuma yang di band. Iya, satu lingkungan cuma satu band teman. Satu kumpulan orang-orang yang terbuang gitu ya. Iya. Kan dari awal sudah dibilang di band personil yang dibuang jadi Kopral Jono. Aduh. Oke deh ya Allah, pagi-pagi udah sakit perut aja. Dan kayaknya bener sebenarnya masih banyak banget sih yang mau diomongin ini ya. Kayaknya nggak cukup 1 jam. Ya, tapi waktunya ya. Kayak ngeliat jam, aduh gimana nih gitu ya. Terasa lah sejam ya. Nggak kerasa. Tapi terakhir nih dari Kopral Jono sendiri mungkin dari untuk ucapan buat sobat kreatif semua di rumah, terus proyek-proyek kedepannya yang mau disampaikan ini apa nih? Apa nih? Koko dulu. Odon lah. Koko tolong Koko yang paling bener. Oke, jadi Odon. aku ngucapin terima kasih dulu deh buat
pihak-pihak kopral yang sampai saat ini, walaupun Kopral Jono juga kita udah ada panggung, jarang ketemu. Terima kasih Kopral Jono, ngucapin terima kasih buat pihak-pihak yang masih setia support Kopral Jono, dan juga buat sahabat kreatif, thank you juga buat RRI itu luar biasa support band lokal kayak Kopral Jono. Aku minta tepuk tangan buat Pro 2. Project ke depan kita udah tadi udah sempat kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa nyelesain ngelarin album, biar pihak-pihak Kopral yang udah nungguin, kita bisa kasih sesuatu yang spesial buat pihak-pihak Kopral. Buat sahabat juga. Oke. Thank you banget nih buat Kopral Jono ya yang udah mau mampir ke Zoom-nya Pro 2. Karena bukan Thank you. Mampir. Kapan-kapan jangan kapok ya kalau diundang lagi. Nanti nggak mau lagi. Kita kangen juga loh ke studio. Nggak mau lagi ke Pro 2. Kedengaran. Oke, dan kita thank you banget untuk semua pendengar juga, sahabat kreatif ya yang lagi dengerin dari Pro 2 dimanapun ya berjaringan di Belajar Sumba pastinya. Dan Erin sama Kopral Jono harus pamit undur diri dari pagi harinya kamu, sahabat kreatif, karena ini udah mau jam 10. And kita mau say bye dulu. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, dan jadikan pemuda sebagai headline pastinya. Erin Azali dan juga Kopral Jono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you. Thank you. Baby, let's go. Thank you for listening to Morning Live Chat Special Weekend. See ya. Around Indonesia. Thank you semua. From Sabang to Merauke. Radio